sebetulnya itu adalah siklus ilmu pengetahuan kita berada dalam suasana anomali. Dalam arti ilmu pengetahuan mengalami proses dekonstruksi besar-besaran, kemudian berpengaruh terhadap paradigma pandangan kita secara utuh terhadap apa yang masa lalu dan yang sekarang sedang terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, pada saat bersamaan dengan adanya wabah COVID-19 ini, pada sudut yang dari maksudnya dari arah yang paralel, ya, kita juga sedang berada di dalam momentum memasuki industri 4.0. Terlepas dari siapa yang punya istilah itu, Blockchain, Mini MBA on Entrepreneurship Institute of India, Stockholm School of Entrepreneurship in Sweden, MBA in Leadership and Innovation at Robert Kennedy College, Swiss, MBA in Digital Marketing at University of Bachelor in Law University of Mahendrata, Bali, Indonesia. Luar biasa sekali. Silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 22 Januari 2022 kita masih sempat berkumpul bersama-sama menghadiri acara seminar nasional tentang blockchain university yang insyaallah akan sama-sama kita hadiri hari ini, dari hari kemarin sampai hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru besar yang saya hormati, mohon izin Ananda Rizky Adam perkenalkan diri. Bukan sifatnya mengajarkan, bukan sifatnya memberikan informasi yang mungkin sebelumnya mungkin ada yang lebih senior dari saya. Kebetulan saya ini praktisi, saya seorang programmer. Saya seorang programmer sudah 11 tahun di bidang blockchain dan mudah-mudahan nanti ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita di Indonesia. Kebetulan saya bekerja sebenarnya di Amerika, perusahaan IT saya ada di Amerika. Saya dulu bekerja di Oracle Banking System San Francisco, California di Amerika. Kemudian 2014 saya setelah tamat dari Universitas Negeri Padang mendapat beasiswa ke Harvard Business School. Kebetulan juga saya kuliah di MIT untuk programmingnya. Jadi materi yang saya sampaikan ini adalah materi adopsi saya dari dosen profesor saya dari MIT dulu. Jadi materi ini saya mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar atau lihat atau dapatkan sebelumnya. Dan saya mohon izin setelah perkenalan diri saya izin turun ke bawah karena banyak materi yang sifatnya lebih mengarah ke teknis. Jadi perkenalannya, jadi saya lanjut setelah tamat dari MIT dan MBA di Harvard Business School. Saya lanjut di Entrepreneurship Development Institute of India tentang microfinance. Ada hal menarik yang saya pelajari dari India, Bapak Ibu. Profesor saya ngajak saya ke pasar. Kalau kita pernah belajar di India ya, senggol-senggolan sama sapi di pasar sudah biasa ya. Jadi ada satu pengemis di sana yang punya penyakit cacar kulit ya. Jadi waktu itu profesor saya, "Dam, kamu kasih give him 100 rupees gitu." Jadi 100 rupees itu kalau sekarang 45.000 rupiah lah. Harapan saya kasih itu uangnya ke dia, dia bisa beli obat, dia bisa beli makanan. Tapi yang terjadi uang saya diambil lalu ditempel ke lukanya yang berdarah dan bernanah. Lalu besok saya tanya sama profesor saya, "Prof, kenapa saya dikasih begini?" Ya, jadi
Itu sama halnya kamu kasih uang sama orang yang nggak ngerti cara kelola uang. Welcome to the class, kata dia gitu. Jadi saya belajar microfinance 6 bulan di Ahmedabad, India. Dan setelah itu 2017 saya juga belajar di Entrepreneurship School of Stockholm, Swedia, tentang bagaimana memanage. Jadi sekolah saya itu saya gunakan semua untuk menyempurnakan satu project, namanya project bagaimana mendigitalisasi dengan blockchain 9.328 jenis bisnis. Jadi Bapak Ibu, sepertinya saya tidak cukup lagi untuk kuliah semua jenis bisnisnya. Jadi saya mohon izin arahan dari Bapak Ibu Profesor, ada 9.000 proyek bisnis yang di seluruh dunia hari ini sedang kami kembangkan. Dan tadi saya cek itu di CoinMarketCap, kapitalisasi kripto ini di seluruh dunia sekarang itu 28.000 triliun kalau nggak salah tadi pagi. Dan transaksi tadi malam itu 1.800 triliun atau 1,8 kuadriliun. Saya mohon izin perkenalannya cukup. Saya izin menyampaikan materi dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ibu Profesor, Doktor, Guru Besar semua, Bapak Ibu Pimpinan Rektor, Cendekiawan, pengusaha se-Indonesia. Saya izin menyampaikan materi tentang blockchain sejak awal. Jadi saya mohon izin minta mic mungkin. Saya izin Bapak Ibu dengan segala hormat untuk turun ke bawah biar materinya lebih enak. Not working. Mohon izin. Ininya enggak ini. Perintahnya jangan dicabut. Next. Oke Bapak Ibu, mohon izin. Oke. Ya, sebelum sampai di ruangan ini, saya ini orang Padang. Mohon izin Bapak Ibu, di ruangan ada profesor saya kemarin dari Padang, orang awak. Assalamualaikum Pak. Jadi saya ini orang Padang dari Sumatera Barat, dari kota Payakumbuh, ya. Jadi saya anak petani, saya bukan anak profesor, saya bukan anak doktor, saya anak petani. Orang tua saya, alhamdulillah ayah saya masih hidup, sekarang umurnya 84 tahun, lahir tahun 1937, dan ibu saya melahirkan saya umur 58 tahun. Jadi sudah menopause dan saya baru lahir. Saya SD saya di Jakarta, kebetulan kakak di Jakarta, SMP saya di kampung, SMA saya di Dagung-Dagung Pak, dan kuliah saya di Universitas Negeri Padang. Saya singkat cerita aja dari kuliah. Ya, saya dulu untuk berjuang di kuliah itu tidak mudah. Ya, saya berjuang kuliah itu dulu saya jualan duren, saya jadi tukang pop ice, jadi kenek mobil, jadi driver. Ya, ini dulu kafe saya, tapi walaupun saya dulu masih muda, saya punya 10 cap ice. Walaupun saya tukang pop ice, saya 15 juta per hari Pak dulu. Alhamdulillah ini juga awal-awal jadi programmer dulu. Ya, jadi pop ice saya ini dulu paling terkenal air tawar itu Pak di kampus saya di Padang. Singkat cerita, saya juga Duta Wisata Sumatera Barat 2012. Jadi saya pecinta kebudayaan dan cinta pariwisata. Kemudian saya juga mengisi seminar, alhamdulillah sampai hari ini sudah mengisi acara tentang blockchain ini di 15 negara. Ya, jadi nggak cuma di Indonesia, saya ngisi acara tentang blockchain ini di Thailand, di Hong Kong, di Cina juga, di Amerika, di Eropa. Alhamdulillah hari ini bisa men-share ilmu blockchain ini di depan Bapak Ibu semua. Dan ini grup perusahaan kami yang sudah pakai teknologi blockchain sekarang sudah ada 36 untuk pencatatan akuntingnya, sehingga tidak ada omset yang bolong, tidak ada omset yang nggak kecatat melalui blockchain. Jadi singkat cerita, ini kegiatan-kegiatan saya sehari-hari. Ini waktu kuliah dulu di Amerika. Ini tadi saya cerita waktu di India, di Entrepreneurship Development Institute of India. Kemudian saya lanjut juga beberapa sekolah online. Sekarang itu sekolah udah gampang Bapak Ibu. Jadi saya MBA online-nya udah nggak kehitung karena saya haus belajar. Karena saking banyaknya bisnis yang mau saya garap, saya harus tahu semuanya proses bisnisnya. Tapi saya rasa nggak mungkin saya sendirian. Itulah kenapa juga mempelopori kita mengundang Bapak Ibu para profesor datang ke sini bagaimana merumuskannya. Karena ilmu blockchain ini Pak lahir pada saat saya lahir. Tahun 91-92 blockchain ini baru lahir.
Jadi barulah 2008 decentralized blockchain pertama di dunia didirikan oleh Satoshi Nakamoto. Nanti saya akan cerita panjang, Pak. Ini kegiatan-kegiatan saya juga pemecah rekor muri, Pak, untuk event beasiswa. Ya, di the biggest scholarship event in Indonesia saya pemecah rekor murinya karena saya dulu orang susah. Jadi saya nggak bisa ngasih bantu orang, saya kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa untuk memberikan ribuan beasiswa di seluruh Indonesia dan kita dapat rekor murinya. Dan selama 2 tahun terakhir, kalau ada rekor muri antigen terbanyak selama 2 tahun terakhir, saya berkeliling 20 negara lebih. Saya sudah di swab antigen terbanyak di dunia sebanyak 358 kali, Pak. Ya, 538 kali sepanjang 2 tahun terakhir. Jadi sekali 2 hari swab. Ke Amerika swab, Meksiko swab lagi. Waduh. Jadi hidung saya ini udah bebel dengan di swab, Pak. Jadi saya di dunia kripto ini sudah 10 tahun, Pak. Jadi mungkin baiknya kita belajar, bercerita, karena saya pelaku industri ini. Kita akan meluruskan mungkin miskonsepsi yang terjadi di masyarakat selama ini. Mudah-mudahan dengan seminar hari ini materi akan saya share, kita bisa menambah ilmu bersama-sama. Mohon izin Pak Prof, Guru Besar semuanya, kita masuk ke materi. Bapak Ibu, kita mulai dulu dari tahun 1942 ya. Ini adalah the world first digital computer tahun 1942. Ya, kalau ini komputernya hidup, listrik sebali mati, Pak. Jadi ini saking besarnya energi yang dulu dibutuhkan, namanya adalah proyek ENIAC. Kemudian ini adalah flash disk pertama di dunia, Bapak Ibu, dengan kapasitas 5 MB. Jadi ini kapasitasnya 5 MB, satu lagunya MP3-nya Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu ini. Dulu sebesar bom atom dulu. Waktu pertama kali ditemukan 1946. Lalu 2005 ada micro SD 128 mega, 2014 naik 128 giga, 2021 2 tera, ukurannya sama sebesar kuku. Artinya apa? Sekarang dunia makin lama makin kecil, Pak, dengan hadirnya teknologi. Jadi teknologi di masa depan, apalagi blockchain ini bisa diimplementasikan tidak hanya di dunia keuangan. Yang Bapak Ibu lihat sekarang itu adalah blockchain digunakan di dunia keuangan. Maka lahir yang namanya cryptocurrency. Ya, tapi blockchain lebih daripada itu. Blockchain ini bisa digunakan untuk medical, education, transportation, renewable energy, telecommunication, industri, media, marketing, food and nutrition. Kurang lebih 9.328 jenis bisnis turunan bisa pakai blockchain. Nah, dulu kita mungkin pernah kirim surat pakai kantor pos. Kalau sekarang mungkin sudah pakai email saja. Ya, jadi kantor pos sudah pakai. Dulu kita nelpon di wartel, sekarang itu ada SMS. Kemudian SMS, ada WhatsApp, Line, ya, BlackBerry Messenger dulu mendisrupt atau menggusur itu SMS. Orang tidak pakai SMS. Koran didisrupt oleh portal berita online. Kemudian juga toko offline didisrupt oleh toko-toko online. Kemudian apa salahnya tukang ojek yang juga kena gusur yang namanya Gojek online, ya. Tukang tiket pesawat kena gusur dengan namanya aplikasi Traveloka, aplikasi tiket online, tiket.com dan lain-lain. Dan sekarang terjadi uang fiat mulai terdisrupsi dengan yang namanya digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin, Litecoin, Goldcoin dan lain-lainnya. Tapi kita tidak akan bahas cryptocurrency hari ini, Bapak Ibu. Kita akan membahas teknologi blockchain-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara soal kripto, kita harus bicara dari sejarah. Kripto ini sudah dipakai 400 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu. Yang namanya alatnya Skytel Chipper. Jadi kriptografi itu adalah teknik penyandian. Bagaimana sandi yang dikirim, pesan yang dikirim tidak dibaca oleh orang lain. Pada 400 tahun sebelum Masehi, Skytel Chipper ini sudah digunakan. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, kripto ini juga sudah digunakan, Bapak Ibu, ya. Kriptografi ini digunakan untuk mesin Enigma namanya dulu. Mesin Enigma ini sudah pakai teknologi kripto atau teknologi penyandian enkripsi. Itulah dari kripto. Terima kasih. Kita harus semangat ya pagi-pagi itu. Jangan lembut-lembut, ini akademisi lembut banget ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih banyak.
Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nanti selesai. Assalamualaikum. Acara seminar nasional dan fokus grup discussion tentang blockchain teknologi akademi resmi dibuka oleh Profesor Dr. Muhajir selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini pemukulan gong diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Nanad Fatan Natsir MS. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yakni acara seminar nasional dan fokus grup discussion tentang blockchain teknologi resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan seminar nasional dan FGD sesi 1 dengan tema Sistem Pembelajaran dan Pengembangan Teknologi melalui Blockchain Teknologi Akademi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Rizky Adam, ST, SH, CPI, MM, MBI, GM, SD. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Bapak Advokat Rizky Adam, ST, SH, CPI, MM, MBI, GM, SD. Beliau adalah tokoh muda, penggiat dan pelaku blockchain teknologi. Beliau Bachelor in Engineering Padang State University, Executive Education Harvard Business School, Boston. Kriptografi atau yang hari ini kita kenal dengan yang namanya internet. Jadi Bapak Ibu, kripto itu adalah tulang punggungnya internet, ya. Jadi kalau terlepas dari perdebatan kripto itu baik atau tidak, itu kita belajar dari sejarah saja. Sejarah membuktikan internet itu tulang punggungnya adalah kriptografi. Jadi yang namanya asymmetric kriptografi. Jadi kriptografi adalah tulang punggung dari internet. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dulu nonton film The Net film, ada pizza ya, di filmnya itu adegan pizza. Ini adalah toko online pertama di dunia yang jualan online, Pizza Hut. Pizza Hut ini jualan online pertama tahun 94 Bapak Ibu ya. Kemudian apa itu blockchain? Nah, inilah kita bahas sedikit tentang blockchain. Jadi ada ciri khas daripada blockchain ini. Yang pertama ciri khasnya adalah timestamp. Ada stempel waktu pada dokumennya di blockchain itu. Jadi stempel waktu ini ciri khas pertama dari blockchain. Yang kemudian yang kedua ciri khasnya adalah auditable database. Database yang dapat diaudit, dapat dibuka lagi maupun 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan dapat dibuka lagi karena dia diamankan oleh kriptografi. Jadi ilmu kriptografi tadi digunakan dalam teknologi blockchain untuk mengamankan data yang ada di dalamnya. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa membuka, harus ada punya kunci khusus untuk bisa membuka database tersebut. Jadi yang ketiga adalah ciri khas daripada blockchain adalah konsensus protokol. Apa itu konsensus protokol? Yaitu sebuah konsensus yang harus diizinkan. Jadi di dunia sekarang ini ada dua blockchain Bapak Ibu. Ada permission blockchain, ada permissionless blockchain. Bitcoin, Litecoin dan kawan-kawannya cryptocurrency itu adalah permissionless blockchain yang nggak perlu minta izin ke siapapun dan dia sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun di industri kripto. Tapi kayak wacana central bank digital currency itu adalah permission blockchain, blockchain yang diatur. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang approve, siapa yang ACC, itu semua bisa diatur di dunia blockchain. Jadi permission dan permissionless blockchain itu adalah salah satu dua model blockchain yang ada di dunia hari ini.
Mengenai kripto Bapak Ibu, mengenai digital currency atau cryptocurrency ini sudah dikembangkan sejak tahun 1989. 20 tahun sebelum Satoshi Nakamoto berhasil menemukan yang namanya Bitcoin. Ya, jadi tahun 1989 David Cohn itu sudah mendirikan namanya DigiCash, namun gagal. Kemudian tahun 93 Mondex gagal juga, Cybercash 94 gagal, Igo 96 gagal, Hashcash Adam Gebek 97 gagal, BitGo 98 gagal, Bimani Wayday 98 gagal, Lukar atau Ben Lauri 99 gagal. Dunia internet hanya tahu sejarah ini dari Bimani aja, dari Wayday 98. Tapi tidak tahu sejarah dari David Cohn 1989 yang tahun 91 juga akhirnya menemukan blockchain. 91 dan 92 adalah pertama kali di dunia blockchain itu menyimpan database tahun 92. Makanya saya lahir tahun 92, saya ingat sekali blockchain itu lahirnya sama tahun saya lahir Bapak Ibu. Jadi next tahun 1974 ditemukan teknologi namanya Ethernet. Ethernet ini dipakailah website pertama, domain pertama Tricom tahun 1979, lahirlah website pertama di dunia. Kemudian ditemukan teknologi TCP/IP tahun 1974, dipakai teknologi ini oleh Cisco 1984 Bapak Ibu. Kemudian HTTP ditemukan 90, dipakai teknologi ini oleh Amazon dan Pizza Hut tahun 94. Kemudian Secure Socket Layer atau TLS 96 digunakan teknologinya oleh Elon Musk yang hari ini jadi orang terkaya di muka bumi. Ya, itu dia pendirikan PayPal dulu tahun 98. Kemudian Bitcoin 2009, kemudian Goldcoin 2013. Ada hari ini Bapak Ibu juga disponsori oleh Bali Token yang baru lahir tahun kemarin ya. Dan juga ada Metaverse baru lahir juga tahun ini Bapak Ibu. Dan ke depan apalagi kita nggak tahu. Yang namanya teknologi terus lahir Bapak Ibu. Kita harus ikut teknologi, kalau tidak kita ketinggalan, kalau enggak selamanya kita akan hanya jadi pengikut saja. Makanya waktu Covid Bapak Ibu, saya putuskan daripada saya di Amerika, saya pulang aja ke Indonesia. Saya mau bangun Indonesia dengan dunia blockchain ini supaya bisa menarik capital inflow masuk ke Indonesia melalui teknologi blockchain ini Bapak Ibu. Next. Dan teknologi blockchain ini sudah digunakan pertama kali tahun 95 Bapak Ibu ya. Tahun 95 The New York Times ya sudah menggunakan teknologi blockchain ini 95. Jadi 91 92 ditemukan, 93 co-foundernya itu membuat yang namanya perusahaan Surety yang menerbitkan hash atau blockchain pertama untuk mencatat record daripada postingan The New York Times dulu. Jadi 95 ini udah dipakai teknologi blockchain Pak. Nah untuk dunia cryptocurrency atau mata uang digital barulah 2008 white papernya dirilis oleh Satoshi Nakamoto menggunakan teknologi blockchain yang telah disempurnakan. Ya ini Surety pengembangnya. Nah tantangan sektor keuangan kalau menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi tantang sektor keuangan sama dengan potensi daripada blockchain ini. Jadi karena krisis yang berulang dan tidak stabil, kemudian uang kertas yang tidak stabil, kebijakan bank sentral, biaya clearing dan settlement, kemudian juga inklusi keuangan. Jadi tapi juga ada tantangan Bapak Ibu. Saat ini pemerintah seluruh dunia membuat central bank digital currency lah namanya atau apa namanya ya. Ada tantangan jika menggunakan blockchain ini juga. Yang pertama tentang performance-nya, scalability-nya, efisiensinya. Kemudian mengenai privacy dan security-nya juga belum teruji. Kemudian juga governance-nya, commercial use case-nya dan public policy-nya juga belum ada Bapak Ibu. Makanya nggak ada di dunia negara manapun yang sudah meregulasi yang namanya cryptocurrency atau central bank digital currency, belum ada. Karena penerapan daripada permission blockchain ini belum banyak di dunia Bapak Ibu. Dan manusia-manusia langka kayak kita ini programmer blockchain itu jarang di seluruh dunia yang mengerti tentang kripto dan mengerti tentang blockchain ini. Jadi SDM-nya masih sangat sulit. Itulah kenapa hari ini kita inisiasi pengen ada blockchain university ini minimal melahirkan para programmer blockchain dulu lah. Sehingga tercipta lapangan pekerjaan banyak
untuk kita di Indonesia. Karena ini sangat penting. Metaverse, dunia avatar masa depan itu database-nya menggunakan blockchain, Bapak Ibu. Sehingga dunia ini, blockchain ini penting. Dan ini blockchain tidak hanya bisa dipakai untuk juga currency, bisa dipakai juga untuk pajak, kesehatan, pendidikan juga. Jadi nanti ada beberapa hal mengenai blockchain yang saya ingin terapkan mungkin atau ingin usulkan kepada Bapak Ibu guru besar tentang penggunaan blockchain di dunia pendidikan. Contoh, pembayaran SPP kampus lebih mudah dengan blockchain. Peminjaman buku-bukunya, database-nya, alumninya semua bisa dengan blockchain. Ya, next. Ya, ini potensinya di sektor keuangan ya, payment system, central bank digital currency, baik itu private sector ataupun stable value token, secondary market trading, ini yang sedang digarap juga pemerintah Indonesia membuat bursa kripto. Kemudian juga ada venture capital, jadi Bapak Ibu nanti yang pengusaha juga bisa buat venture capital melalui blockchain ini. Kemudian juga ada clearing, settlement, processing, trade finance, supply chain, digital ID, data reporting. Ini yang bisa digunakan oleh teknologi blockchain, Bapak Ibu. Jadi blockchain ini luas penggunaannya, tidak hanya di sektor keuangan saja. Kami juga di Bali Token sudah menggunakan untuk para wisata blockchain untuk mencatat dan merekod transaksi para anggota kita atau traveler kita. Nah, kaitan blockchain dan dunia pendidikan ada masukan dari beberapa senior juga tadi saya masukkan ke slide. Apa saja yang bisa di blockchain-kan ya? Ini beberapa contoh saja. Satu, biaya SPP bisa di blockchain-kan. Kemudian agar ijazah tidak dipalsukan bisa di blockchain-kan. Kemudian bocornya soal ujian bisa di blockchain-kan. Kemudian keterbatasan jumlah guru dan dosen ya, ini bisa di blockchain-kan juga sebarannya. Kemudian sarana dan prasarana tidak memadai dapat di blockchain-kan. Mengetes mutu pendidikan juga bisa di blockchain-kan. Apalagi ini plagiat karya tesis profesor atau disertasi profesor, ini juga bisa di blockchain-kan sehingga tidak ada yang dapat memalsukan. Kemudian korupsi dana pendidikan bisa dikurangi baik tingkat SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Kemudian bantuan dana dari orang tua siswa pun ini bisa di blockchain-kan, Bapak Ibu. Ya, masih banyak ya yang lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, bedanya adalah permission blockchain dan permissionless blockchain itu. Kalau blockchain yang ada permisinya, ada minta izinnya atau diizinkan, itu yang pertama ada ketahuan siapa pesertanya, siapa anggota yang memegang teknologi itu, ya. Tidak ada proof of work mining, tidak perlu native currency-nya, dan distribute database-nya. Tapi kalau mengenai misalkan permissionless blockchain, itu nggak tahu siapa yang punya. Kayak Bitcoin, siapa yang punya Bitcoin? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi di ruangan ini ada yang punya 1000 Bitcoin, 2000 Bitcoin, nggak ada yang tahu. Karena unknown participant, anonymous. Makanya belum ada negara di dunia yang mampu meregulasi tentang cryptocurrency atau blockchain ini. Ini sama-sama kita lihat beberapa negara, ada di Hong Kong yang melegalkan tentang Bitcoin dan kawan-kawannya sebagai currency, ya. Kemudian ada juga kalau di Indonesia Bitcoin dan kawan-kawannya ini dikategorikan sebagai komoditi atau komoditas yang dapat diperdagangkan. Di beberapa negara juga masih ada yang mengilegalkan, seperti Afghanistan, Bitcoin itu diilegalkan. Ya, ini legalitas Bitcoin di seluruh dunia, dan usia pengguna tahun 2021 itu mayoritas anak-anak milenial. Ya, jadi penggunanya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya Bitcoin di ruangan ini dengan usia yang ada di tabel, berarti Bapak Ibu masuk ke 3% orang yang ada di seluruh dunia. Ya, dan kategori pengguna Bitcoin yang paling tinggi malah sektor keuangan, Bapak Ibu. Malah sektor keuangan. Jadi ini teknologi Bitcoin ini untuk nge-leverage investasi mereka, malah sektor keuangan yang paling tinggi menggunakan layanan Bitcoin ini karena keuntungannya yang luar biasa, bisa besar. Ini Bapak Ibu tahun lalu 2,4 triliun US dollar atau 35.000 triliun rupiah uang yang sudah beredar di industri kripto ini. Jadi tadi saya cek market cap itu tadi malam 1.800 triliun atau 1,8 kuadriliun uang yang berputar di industri kripto ini seluruh dunia. Karena yang main itu semua orang seluruh dunia, Pak, dan nggak ada wasitnya. Nah, ini yang perlu kita
cermati dan juga bisa mengambil peluang bagaimana Indonesia bisa mengambil capital inflow yang dibeli itu kripto orang Indonesia sendiri sehingga uangnya beredar di Indonesia seperti Bali token, VJ token, Umroh token dan lain-lain. Dan yang beli itu bisa orang-orang seluruh dunia. Dengan cara ini mudah-mudahan bisa menambah uang banyak beredar lagi di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ini sejarah-sejarahnya dari Bitcoin. Ya, ada Bitcoin, Litecoin, Goldcoin sampai Bali token. Ini nanti teknis, kita bisa bicara panjang nanti di kemudian hari. Saya mau satu, ini cita-cita saya juga. Kita dijajah 350 tahun oleh VOC. Uang kita di bawah 7,9 triliun US dollar atau 110.000 triliun rupiah selama 350 tahun, dan Indonesia belum bangkrut, Pak. Saking kayanya kita, di bawah uang kita 110.000 triliun rupiah belum bangkrut. Makanya kami anak-anak muda nih, karena masih ada punya darah muda, mohon diarahkan nanti Prof, Guru Besar, bagaimana nih uang ini kita tarik lagi ke Indonesia dengan adanya teknologi blockchain ini. Ya, next. Ya, industri ini 7 tahun terakhir Bapak Ibu, industri ini sudah 7 tahun terakhir ini mengantongi 75.000 triliun rupiah. Artinya mungkin 9 tahun ini industri bisa menyamai penjajahan VOC di Indonesia 350 tahun. Makanya kita harus ambil cepat momen ini. Kalau kita tidak cepat ambil momen, uang-uang orang Indonesia yang akan tertarik ke luar negeri. Maka kita harus bikin proyek-proyek yang bagus. Bagaimana pengusaha bisa melalui STO atau ICO namanya, menerbitkan kripto-kripto yang berkualitas di Indonesia untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Dan jumlah trader seluruh dunia Bapak Ibu, pedagang, orang yang sudah pindah profesi jadi pedagang aset digital ini sekarang sedunia sudah lebih 100 juta orang. Mungkin hari ini udah 200 juta orang hari ini. Dan terus bertambah. Maka di Indonesia kami juga ada namanya Goldcoin Academy, Pak. Bali token ini salah satu jebolan dari Goldcoin Academy. Mereka kita ajarkan menjadi trader-trader kripto profesional, bagaimana bisa membawa uang luar negeri itu ke Indonesia melalui hasil keuntungan trading mereka. Dan di Indonesia Bapak Ibu, nggak nyampe 1% orang Indonesia yang jadi trader, itu nggak nyampe 2 juta orang. Yang mengerti slide presentasi tadi, mungkin hanya Bapak Ibu di ruangan ini dan beberapa ribu anggota saya di Indonesia yang tahu slide presentasi tadi. Makanya saya mohon izin bagaimana slide presentasi ini bisa kita sebarluaskan, dapat kita kasih edukasi ke masyarakat, mulai dari tingkat tinggi, menengah, bawah, supaya industri ini bisa maju dan berkembang ke depannya tentang teknologi blockchain-nya. Jadi blockchain itu tidak hanya untuk kripto, tapi untuk semua jenis bisnis. Next, ya, di Indonesia itu Bapak Ibu, di Amerika itu udah lebih 90% orang udah kenal industri ini, industri kripto dan blockchain ini udah kenal banyak. Jepang 88%, Eropa 66%, Cina 40%. Jadi Cina itu hampir 600 juta orang Cina udah ngerti apa yang namanya Bitcoin, Litecoin dan lain-lain. Di Indonesia nggak nyampe 1% Pak yang ngerti industri ini. Akhirnya kita kecolongan lagi gitu loh. Makanya dengan industri ini mudah-mudahan kita bisa mengedukasi masyarakat dengan blockchain University hari ini. Kita bisa membawa dan mensukseskan pengusaha-pengusaha Indonesia melalui teknologi blockchain ini. Tentunya kolaborasi antara akademisi dan kami selaku pengusaha sangat kita harapkan sangat dekat, sehingga kita tidak salah langkah ke depannya seperti apa. Jadi solusinya adalah Indonesia harus memiliki blockchain academy atau blockchain university. Dan Bapak Ibu, karena di waktu juga ya, jadi saya next saja. Saya back dulu. Jadi Bitcoin itu Bapak Ibu, holder paling banyak di muka bumi ini adalah orang-orang Amerika. Mereka lagi yang tambah kaya, mereka lagi yang tambah sejahtera. Baik itu Litecoin juga holdernya yang paling banyak di muka bumi ini adalah orang Amerika juga. Makanya begitu saya tahu industri ini, wah saya nggak mau deh Goldcoin saya bawa ke Indonesia. Dan hari ini holder Goldcoin terbanyak adalah orang Indonesia Bapak Ibu. Kripto asli dari Indonesia. Next. Bisa ya? Bisa bantu next? Bisa bantu next? Ya, next lagi. Oke. Dan ini Bapak Ibu, tambang emas kita juga sekarang kita buat tambang kripto terbesar di Indonesia di Garut dengan listrik geothermal Bapak Ibu. Sedang kita buat sekarang. Next.
Terakhir dari saya Bapak Ibu, next lagi. Ya, materi kedua adalah bagaimana kita membawa capital inflow atau uang dari luar negeri itu ke Indonesia menggunakan teknologi ini. Jadi kalau dulu kita mensecure perusahaan kita via IPO, bagaimana orang pengusaha berlomba-lomba listing di market, ya, maka dengan ada teknologi blockchain ini UKM pun kita bisa listingkan di market. Ya, jadi ini mempermudah. Jadi next. Nah, kenapa kita pergi IPO? Karena IPO itu kita bisa mendapatkan capital fundraise untuk pengembangan perusahaan. Pastinya lebih kredibel perusahaannya. Saya tidak akan banyak di IPO karena pasti Bapak Ibu sudah sangat paham tentang proses IPO. Next. Next lagi. Ya, ini dimana kita bisa listing ya. Kalau di IPO, kalau di Amerika itu nomor 1 tuh Nasdaq, tujuan kita sama New York Stock Exchange. Kalau di Indonesia Bursa Efek Jakarta ya. Nah, di Malaysia ada Bursa Malaysia, di Cina ada Shanghai Stock Exchange, di UK ada London Stock Exchange, ada Hong Kong Stock Exchange. Ini listing perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Artinya yang bisa listing di sini adalah perusahaan yang sudah profit, sudah jutaan dolar, sudah multinational company, baru bisa listing di sini. Lalu apa kabarnya UKM-UKM kita yang juga butuh pendanaan, butuh modal? Maka teknologi blockchain ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah bursa untuk UMKM bisa maju di Indonesia. Next. Nah, jadi kalau startup di Amerika itu sekarang sudah dapat kemudahan untuk dapat pendanaan. Makanya startup paling banyak di muka bumi ini ada dari Amerika. Di Silicon Valley itu punya ide aja dapat pendanaan $1 juta, $2 juta. Tapi di Indonesia idenya bagus sekali, brilian sekali, boro-boro dapat pendanaan, malah mati sebelum berjuang mereka Bapak Ibu. Maka dengan adanya konsep ini kita bisa mungkin nanti kerjasama dengan kampus-kampus Bapak Ibu membuat inkubator bisnis, crowdfunding melalui dunia kripto, mendanai mahasiswa-mahasiswa penelitian kita, dan mereka bisa jadi pengusaha sukses di masa depannya. Next. Ya, next lagi. Saya nggak perlu bicara tentang ini, kebetulan saya konsultan IPO di Amerika Bapak Ibu, tapi saya nggak perlu bicara panjang karena ini terlalu ribet. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau kita mau listing di Nasdaq, ya, kita listing di Nasdaq itu harus ada certain amount keuntungan dari perusahaan kita. Harus ada minimum 500 holder di perusahaan kita sehingga kita jadi public trusted company. Tapi ini sangat sulit. Boro-boro mau listing di Nasdaq gitu ya. Listing di WEJ aja belum tentu lulus mereka gitu loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti membantu mereka? Maka dengan UMKM nanti kita bisa bikin bursa untuk membantu para UMKM yang jumlahnya 60 juta itu se-Indonesia, sehingga mereka bisa dapat pendanaan tanpa bunga dan tanpa ribet Bapak Ibu. Next. Ini kapital modelnya, mungkin nanti kita bisa bicara dengan para profesor yang ahli di bidang ekonomi bagaimana kita bisa merumuskan ini. Tapi intinya teknologinya sudah ada di depan mata, kita bisa gunakan ini untuk capital fundraising dari luar negeri ke Indonesia. Karena ini seluruh dunia Bapak Ibu, tidak hanya di Indonesia. Next. Ini nanti saya izin share slide ini ke Bapak Ibu, bisa dibaca tentang perbandingan bursa kripto. Next lagi. Next. Dan di Indonesia Bapak Ibu sudah 3 triliun per hari transaksi kripto ini Bapak Ibu. Jadi di Indonesia sudah 3 triliun per hari. Mudah-mudahan nanti orang-orang Indonesia bisa trading, meningkatkan volume transaksi ini lagi. Next lagi. Next. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Kebetulan hari ini saya juga mengundang, karena ini keterbatasan waktu Bapak Ibu, saya juga mengundang ada aktivis pendidikan juga dari AMI ya. Nanti jelaskan dulu habis AMI, baru nanti Bali Token, VG dan lain-lain. Waktunya 5 menit saja. Tapi untuk awal presentasinya kami sedang membuat sekarang Bapak Ibu teknologi blockchain di bidang pendidikan untuk membantu anak-anak putus sekolah se-Indonesia, dan langsung akan dipresentasikan oleh Mas Andrew. Bisa ke depan Mas Andrew. Ya, jadi Mas Andrew ini adalah tim binaan kita juga Bapak Ibu yang ingin menerapkan teknologi blockchain dalam reporting dan recording anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf Pak, kita lanjutkan ke Mas Andrew. Silakan Mas Andrew.
Tes. Oke. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Setia Putra Pangalela. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Adam telah memberikan kesempatan kepada saya dan proyek saya Future School. Boleh ditampilkan? Oke. Itu proyek saya adalah Future School Project, di mana saya akan men-sharingkan kepada para guru besar, dan saya juga ingin masukannya daripada para guru besar di sini. Saya di sini memakai baju batik lengan pendek. Ini ibaratnya pengalaman saya, ya kan? Pengalaman saya belum sebanyak guru besar di sini, jadi saya minta tolong boleh masukannya dengan sungguh kerendahan hati. Yuk kita sampaikan apa itu Future School Project. Ya, next. Oke. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dan apa yang saya kerjakan selama ini. Saya bekerja sebagai pengelola Yayasan Adi Mekar Indonesia yang mengelola sekolah AMI di Bali. Sudah dari tahun 1998, sekarang sudah bergerak di ranah playgroup TK, SD, dan SMP. AMI walaupun sudah 23 tahun, tetapi kita mempunyai satu visi, punya satu nilai adalah kita tidak mau ketinggalan, kita harus selangkah bahkan 10 langkah di depan. Maka dari itu, Maka dari itu, tahun 2018 saya sudah menerapkan sistem pembelajaran online di sekolah saya. Itu 2018 sudah diterapkan di SMP AMI, dan hasilnya adalah AMI peringkat 3 se-Bali tahun 2019. Itu atau kita bisa bilang sekolah swasta terbaik tahun 2019 waktu itu. Bukan karena hebat dan kuatnya AMI, bukan karena saya juga, tapi karena kemajuan teknologi. Di mana pada saat teman-teman waktu itu belum belajar e-learning, tahun 2018 saya sudah memulai duluan. Nah, sekarang tahun 2020, 2021, semua sudah mulai mengarah ke namanya e-learning. Itulah kenapa saya mau belajar yang namanya blockchain. Harus 1-10 langkah ke depan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena tahun 2020 sampai 2021 ini ada masalah. Masalahnya adalah pandemi COVID membentuk era baru dalam dunia pendidikan. Ya. Yang kedua, proses belajar mengajar kita itu semua berubah menjadi lebih mengarah ke pembelajaran jarak jauh. Ini membentuk kebiasaan baru untuk kita para aktivis di dunia pendidikan. Solusinya adalah yuk kita menciptakan suatu solusi platform online di mana pendidikan ini semua bisa berjalan secara online berbasis blockchain, dan ini membuat pendidikan itu biaya semakin murah, semakin terjangkau untuk anak-anak di luar sana. Oke, kita persembahkan Future School. Ya, Future School adalah platform teknologi transformasi di bidang pendidikan yang berkolaborasi dengan seluruh aspek pendidikan guna meningkatkan kualitas dan penyetaraan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan teknologi blockchain. Jadi sekarang bukan zamannya era disrupsi lagi. Sekarang adalah eranya kolaborasi dengan namanya sistem blockchain. Future School ini itu sistemnya seperti ini. Oke, gimana cara kerja Future School? Oke, mulai dari visi misi dulu. Visi dari Future School adalah platform pendidikan pertama dan terbesar guna meningkatkan kualitas dan menyetarakan pendidikan di Indonesia. Itu adalah salah satu cita-cita saya, itu menyetarakan pendidikan di Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke itu anak-anak kita, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, itu mendapatkan pendidikan yang layak semuanya. Dan misinya adalah membentuk lingkungan belajar yang suportif, aman, efektif dengan kemajuan teknologi blockchain. Tadi sudah cukup dijelaskan apa fungsi-fungsi dari blockchain, itu meningkatkan yang namanya keamanan. Materi-materi, pembayaran, dan yang lain, itu semua bisa dipermudah dengan teknologi blockchain. Ini yang sedang kita kembangkan. Yang kedua juga menjadi sarana kolaborasi di bidang pendidikan terbesar dan terkemuka di Indonesia. Cara kerjanya adalah yang pertama ada namanya Future School. Ini adalah sebagai platform. Yang kedua adalah ada AMI. Ini sebagai instansinya. Pada saat Future School berkolaborasi dengan AMI, muncullah lahir baru namanya AMI Future School. Di mana AMI Future School ini adalah sekolah pertama.
kecepatan, adalah sekolah dengan sistem edukasi online pertama dan terbesar dengan menggunakan sistem blockchain. Jadi kayak gitu sistemnya Bapak Ibu semua, para guru-guru besar di sini. Yuk, saya lagi mengembangkan satu platform, di mana platform ini berfungsi untuk berkolaborasi di setiap universitas, di setiap sekolah. Kebetulan saya mengelola sekolah. Ini bisa digunakan juga di universitas Bapak Ibu. Permisalannya universitas kalau di Bali yang terkenal Udayana misalnya ya. Pada saat mengadopsi platform ini, itu bisa menjadi Udayana Future University. Karena ini hanya platform. Kita berfungsi untuk kolaborasi, materi-materi tetap dari Bapak Ibu semua, dari para guru besar, dari instansi masing-masing. Kita menyediakan platform terbaik untuk keamanan data, untuk juga materi-materi, untuk juga guru, ujian, pembayaran, dan lain-lain. Fungsinya di sana. Jadi kita bisa merangkul dari Sabang sampai Merauke. Oke, berikutnya, AMI Future School sendiri itu mempunyai visi menciptakan generasi terobosan melalui pendidikan dengan kemajuan teknologi. Generasi terobosan yang dimaksud adalah generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk berkembang. Karena kalau kita bicara tentang teknologi, ini berkembangnya begitu pesat. Tidak bisa dilawan teknologi ini. Tapi dengan kita menciptakan generasi yang mau berkembang, punya kemauan dengan memanfaatkan nama teknologi, ini kita tidak akan ketinggalan. Seperti itu. Misinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan dengan menggunakan teknologi, blockchain terutama. Oke, kita buat platform ini senyaman mungkin. Ntar saya akan jelaskan apa aja fitur-fiturnya. Back dulu. Oke, feature yang pertama mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Itu ada dashboardnya untuk siswa, ada juga untuk pemberian materi, ada pembayaran, ada yang lain-lainnya seperti online pada umumnya. Tetapi yang membedakan kita adalah yang pertama kita memakai teknologi blockchain, yang kedua adalah pengembangannya. Ya, pengembangannya kita saksikan yang pertama. Oke, pengembangan pertama kita memiliki yang namanya virtual school. Virtual school ini adalah kita membentuk kelas sekolah secara virtual, di mana ada virtual kelasnya, ada virtual library, ada virtual club, ada virtual yang lainnya. Itu berguna untuk pengembangan ke depan. Kita mau mengarah ke arah VR. Ntar saya kasih contoh satu video yang kita lakukan sejauh ini. Oke, yang kedua, kita akan mengembangkan ke arah AMI Token, teknologi blockchain cryptocurrency yang menunjang program-program terkait pendidikan melalui Future School. Oke, next. Oke, bisa di-play. Nah, ini virtual school, bisa diakses lewat HP, itu ada virtual kelasnya, juga ada virtual sekolahnya. Kita pada saat kita login di sana kita mempunyai sebuah avatar. Jadi avatar kita saling bertemu. Nah, pada saat avatar itu bertemu, kamera akan aktif. Pada saat avatar kita akan ketemu, kameranya akan aktif. Di sini seperti game, seperti permainan, tapi sebenarnya ini sekolah. Dimana konsep kedepannya kita akan mengarah ke arah VR. Pada saat saya melihat metaverse keluar seperti ini juga, kita berada di track yang tepat. Oke, next. Oke, yang kedua adalah teknologi pendukung blockchain, AMI Token. AMI Token memfasilitasi semua orang di seluruh dunia untuk terlibat dalam platform ini. Berfungsi sebagai apa? Nah, cara kerja seperti ini. Kita mempunyai program juga, itu ya dua, program reguler sama program sosial. Di mana program reguler ini itu untuk merangkul anak-anak yang emang belajar secara reguler di sekolah instansi-instansi, tapi ada program sosial juga itu untuk membantu anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak jalanan di luar sana. Seperti itu. Kalau ada teman-teman atau yang di luar sana, investor-investor di luar sana yang ingin membantu, kita bisa membuat AMI Token ini sebagai sarana crowdfunding buat mereka. Pada saat mereka invest di AMI Token, mereka juga mendapatkan nilai investasi yang luar biasa. Selain di lain sisi, AMI Token juga dapat membantu anak-anak jalanan dan anak kurang mampu di situ. Oke, program 2 reguler dan sosial. Dan next. Oke,
ini ada beberapa news yang menunjang kenapa program kita ini akan ngebum ke depannya. Yang pertama, Kemendikbud gandeng swasta persiapkan sistem belajar daring online. Melalui platform ini membantu setiap orang, setiap universitas, setiap sekolah untuk membentuk platform pembelajaran online-nya masing-masing. Yang kedua, yang bagian bawah, oleh karena itu untuk mempercepat dan meningkatkan akses pendidikan yang merata, kita dengan memajukan organisasi dengan teknologi pendidikan. Artinya apa? Kita bisa menyetarakan pendidikan itu dengan akses teknologi. Dan juga ada banyak news bicara tentang akses digital itu membantu anak jalanan, dan semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak melalui pendidikan digital. Oke. Terakhir dari saya perwakilan dari AMI Future School dan juga Future School siap mendukung Blockchain Academy dan Blockchain University untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan menyetarakan pendidikan Indonesia demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Perkenalan dari perusahaan yang sudah menggunakan blockchain teknologi. Ada siapa saja yang pertama saya panggil untuk maju ke atas panggung? Yang pertama yaitu CEO Bali Token, ada Imade Priyayana. Yang kedua CEO VJ Token, ada Wahono Isbu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada guru besar yang meluangkan waktu di sini hadir, dan para profesor dan Bunda Juliana, terima kasih atas menyusun kegiatan ini, luar biasa, semangat ya. Para panitia juga di sini, penyelenggara luar biasa, dan Bapak Rizky Rionier Adam ya selalu selaku pembimbing saya dari Goldcoin Academy. So izin saya mungkin turun juga, saya sharing juga sedikit profil company-nya secara singkat ya. Perkenalkan, nama saya Imade Priyayana, selaku top manajemen CEO dari PT Bali Token Global, yang mana saya berasal dari datang dari Goldcoin Academy. Nah, itu awalnya saya belajar mengenai blockchain. Jadi Bali Token ini adalah utility token yang bisa digunakan di Indonesia sebagai voucher diskon. Mungkin Bapak Ibu sedikit berpikir bagaimana teknisnya yang paling penting, yang mana benar-benar bisa digunakan. Saya akan bahas dan kaji dengan singkat. Oke, silakan di quick dan cepat. Nah, PT kembali lagi. Oke, PT Bali Token ini merupakan sebuah jasa pelayanan. Kami berkantor di Sabo, Gianyar, dan kantor marketing kami di Hotel Cakra. Nah, PT Bali Token ini adalah jasa pengembangan pelayanan pariwisata, dan Bali Token itu sendiri adalah desentralisasi kripto atau token. Jadi ini adalah dua instansi yang berbeda, di mana kita sematkan dan kolaborasi untuk kompon dana. Nah, disinilah kami melakukan upaya ini untuk membangkitkan kembali pariwisata dengan mempromosikan Bali Token. Bagaimana Bali Token ini benar-benar bisa digunakan sehingga trust itu terjadi di market, dan para investor atau trading kripto dengan membeli Bali Token itu sudah bisa pelan-pelan mensupport, membangkitkan pendanaan yang kita PT Bali Token ini kembangkan. Nah, itu secara teknis. Silakan. Nah, tujuannya seperti yang saya katakan tadi, membangkitkan pariwisata Bali setelah dilanda pandemi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di Bali 80% yang bergantung kepada pariwisata. Nah, dengan voucher diskon ini ya banyak orang yang akan menyimpan Bali Token atau aset digital di dompet Bapak Ibu atau para crypto holder, dia akan mendapatkan voucher. Nah, silakan di next. Oke, kembali lagi, visi dan misi perusahaan, bagaimana kita menjadi pelayanan untuk di era digital ini, memberikan pelayanan kualitas terbaik dan mengesankan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali, tidak luput lagi memberikan benefit yang luar biasa. Jadi ini pun
kita perlu mensosialisasikan, makanya kita agendakan yang namanya FGD diskusian ini, bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau pelaku usaha atau partner-partner yang kita ajak bekerja sama, hotel-hotel yang kita bantu mempromosikan dengan teknologi blockchain. Silakan Ustaz. Oke, bisa di-share kegiatan kita ya. Oke. Nah, kembali lagi dikit. Oke, nah inilah salah satu proyek-proyek Bali Token. Bagaimana belajar di Goldcoin Academy, kita mengadakan yang namanya training of trainer. Mereka datang ke Bali. Nah, dari 1 tahun kita sudah mendatangkan ribuan orang ya secara perlahan-lahan dengan belajar trading. Nah, itu juga salah satu mensupport beredarnya pertumbuhan ekonomi di era pandemi ini. Oke, silakan. Oke, testimoni kegiatan kita di event termasuk besok ya. Ini saya pastikan Bapak Ibu belum meninggalkan Bali ya. Besok kita outingnya luar biasa. Kita sudah persiapkan buat profesor yang kita hormati. Oke. Nah, kenapa sih harus pegang Bali Token? Dengan memegang 1 juta Bali Token, Bapak Ibu mendapatkan 10-50% diskon di hotel atau restoran yang telah bekerja sama dengan PT Bali Token Global. Jadi lagi sebentar, pastikan Bapak Ibu mau mampir di counter kita. Kita udah sediakan 1 juta kurang 1 itu aset digital atau Bali Token untuk setiap atau para profesor yang saya hormati. Oke, silakan di slide. Nah, oke, pergerakan Bali Token lagi sebentar saya tunjukkan live ya. Jadi Bapak Ibu, ini Bali Token bisa ditradingkan. Nah, pergerakan dari awal kita running itu udah naik 1180%. 1180%. Jadi inilah industri kripto. Saya sendiri ya surprise Bapak Ibu mengenal ini, sangat bersyukur sekali. Kita bisa kumpulkan dana secepat mungkin. Oke. Next. Oke, inilah tim-tim kami. Ada Ya. puncaknya tadi itu grafis, coba dikasih lihat. Ada puncaknya baru turun lagi. Kapan itu yang puncak itu? Yang ini ya. Iya, grafis. Di bulan berapa itu? Kalau izin klik dong Coin Market Cap ya. Iya. Coba. Ini sangat excited sekali Betul, Bapak Ibu, betul. karena Bali Token semakin banyak diperbincangkan, trust semakin terjadi di market. Nah, dana yang masuk, yang mengkucur akan semakin tinggi, sehingga kita pelan-pelan bisa mensupport hotel dan restoran yang masih sekarang slow, dan kita bisa bantu mempromosikan. Nah, ini harga realnya sekarang Ibu. Jadi aset kripto itu fluktuasi. Satu, kenapa sih harus Bali Token? Bali Token bisa disimpan sebagai aset digital. 2, bisa digunakan sebagai voucher diskon, yang mana benefitnya 1-50% diskon di hotel-hotel atau merchant yang telah bekerja sama dengan PT Bali Token Global. Nah, ketiga, bisa ditradingkan dengan short term income. Nah, para lulusan nanti kita membentuk blockchain teknologi academy ini, mereka pun bisa mentradingkan Bali Token yang akan mempengaruhi volume perdagangan di market. Oke. Ketiga, kita bisa gunakan sebagai aset digital untuk jangka panjang yang memiliki potensi naikan yang signifikan. Oke, saya rasa sekian Bapak Ibu. Jadi jangan lupa klaim Bali Tokennya. Besok kita jalan-jalan ya. Nanti mungkin kita akan share di grup kegiatan kita besok jalan-jalan. Terima kasih. Luar biasa. Bravo, semangat ini. Baik, selanjutnya ada CEO VG Token, ada Bapak Wahono Isguntoro. Silakan Bapak. Tes. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Wahono Isguntoro. Saya
Saya sebelumnya petani. Tapi juga supplier. Setelah saya bergabung dengan Vegitoken, Bali Gold Coin, saya didapuk sama Pak Adam. Tes, saya dipercaya sama Pak Adam untuk di Vegitoken. Setelah saya di Vegitoken, ini yang saya lakukan, kita lakukan sekarang. Kita masih di ISO dulu, biar kita fokus di ISO. Kita belum di market. Next. Karena dengan situasi pandemi, banyak sekali petani yang benar-benar merasakan situasi sekarang ini. Mereka susah sekali untuk mendapatkan menjual produk-produk mereka. Karena serapan pasar dan produksi yang melimpah, mereka banyak membuang produk mereka. Vegitoken ingin membantu mereka bagaimana mengolah produk-produk mereka menjadi produk turunan. Itu yang akan dilakukan oleh Vegitoken. Kita akan membuat banyak sekali market. Kita membuat pabrik untuk mengolah produksi-produksi mereka. Tes yang melimpah. Next, produk jangka pendek kita akan bekerja sama dengan petani dan kita akan membantu distributor produk-produk petani untuk penjualannya, dan untuk kedepannya kita akan membuat next untuk jangka panjang kita akan membuat banyak pabrik untuk membantu produk-produk petani. Seperti kita akan membuat kita mempunyai alat pengering untuk sayur dan buah. Jadi kita membuat seperti superfood untuk kedepannya. Ya, ini mesin yang akan kita punyain di Vegitoken. Next, ya, next. Ya, itu aja dulu untuk si Vegitoken, karena kita belum listing, kita belum banyak sekali yang kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak CEO Umroh Token kepada Bapak MF Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doakan semoga semua yang hadir diberi panjang umur, sehat. Kapan lagi kita melalui Universitas Akademi Blockchain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.